Dipersilakan. Pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman yang kami Malam. hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis menjadi tim konsultan investasi profesional yang telah kami lakukan terhadap 3 alternatif bisnis yaitu klinik kecantikan, Floris and Gift, dan daycare. Kami menganalisis beberapa aspek yang menjadi dasar dalam menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Adapun pembagian tugas dalam kelompok kami adalah saya sendiri, Alani Putri Ananta sebagai ketua tim, kemudian Anira Mutia Kamil bertanggung jawab pada analisis pasar dan pemasaran, Mas Rorotul Hikmah pada analisis operasional dan sumber daya manusia. Selanjutnya, analisis keuangan dilakukan oleh Priscilla Nova dan Surya Triosla. Analisis hukum, lingkungan, dan risiko dilakukan oleh Muhammad Atarik Raffi, serta Megami Indah Pertiwi bertanggung jawab pada bagian editor dan quality assurance. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai pasar dan pemasaran akan disampaikan oleh Saudari Anira Mutia Kamil. Kak Anira, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Alani atas sambutannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anira Mutia Kamil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis aspek pasar dan pemasaran dari tiga bisnis. Baik, yang pertama analisis aspek pasar. Ada potensi pasar untuk usaha klinik kecantikan. Potensi pasarnya itu tinggi, didukung pertumbuhan industri kecantikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit. Kemudian untuk potensi pasar florist dan gift juga tinggi, tren pemberian hadiah dan hampers terus meningkat, terutama melalui penjualan online. Kemudian untuk daycare center, potensinya juga cukup tinggi, meningkatnya jumlah orang tua bekerja, meningkatkan kebutuhan daycare berkualitas. Kemudian di bagian target konsumen, untuk klinik kecantikan, targetnya itu wanita dan pria usia 18 sampai 45 tahun, mahasiswa, pekerja kelas menengah. Kemudian untuk florist dan gift, targetnya mahasiswa, pasangan muda, pekerja, perusahaan, event organizer di usia 18 sampai 40 tahun. Kemudian untuk daycare center, target konsumennya orang tua yang bekerja dengan anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kemudian tingkat permintaan untuk usaha klinik kecantikan, tingkat permintaannya ini cukup tinggi, permintaan facial, treatment, dan skincare terus meningkat. Untuk florist dan gift, tingkat permintaannya sedang menuju tinggi, meningkat pada momen wisuda, pernikahan, ulang tahun, dan hari besar. Dan daycare center tingkat permintaannya juga cukup tinggi, terutama di kota besar dan kawasan perkantoran. Kemudian yang terakhir di bagian persaingan untuk klinik kecantikan, tinggi, banyak klinik kecantikan nasional dan lokal. Kemudian untuk florist dan gift persaingannya sedang menuju tinggi, banyak florist lokal dan penjual online. Kemudian yang terakhir daycare center untuk persaingannya sedang, persaingan berasal dari daycare lokal dan PAUD. Untuk selanjutnya, bagian analisis aspek pemasaran. Terdapat aspek produk, harga, promosi, distribusi, serta keunggulan. Untuk usaha klinik kecantikan, produknya itu seperti facial, treatment kulit, laser, konsultasi dan juga skincare. Untuk produk florist dan gift itu menyediakan buket, hampers, gift box, dekorasi, corporate gift, dan daycare center. Produknya penitipan harian atau bulanan, kelas bermain, serta stimulasi anak. Kemudian aspek harga untuk klinik kecantikan sekitar 150.000 sampai 2,5 juta. Untuk florist dan gift harganya 80.000 sampai 800.000 tergantung ukuran dan banyaknya bunga. Kemudian daycare center berkisar antara 100.000 sampai 4 juta. Untuk promosi, klinik kecantikan ini bisa dipromosikan melalui Instagram, TikTok, Google Ads, influencer, dan membership. Kemudian Florist and Gift bisa dipromosikan juga melalui Instagram, TikTok, marketplace, website, dan WhatsApp bisnis. Untuk daycare center, promosinya bisa melalui media sosial, seminar parenting, referral, open house, serta testimoni. Aspek selanjutnya, distribusi. Untuk usaha klinik kecantikan, seperti klinik fisik, website, WhatsApp, dan marketplace. Untuk Florist Gift, distribusinya
toko fisik, marketplace, website kurir instan, dan pre-order. Kemudian daycare, di bagian distribusinya, lokasi daycare dan pendaftaran online. Untuk yang terakhir, keunggulan dari klinik kecantikan, layanan profesional dengan teknologi modern, serta florist dan gift keunggulannya produk visual menarik, mudah dipromosikan secara digital. Kemudian daycare center keunggulannya layanan pengasuhan yang aman dan edukatif. Kemudian di sini saya juga menuliskan skors untuk 3 usaha. Untuk klinik kecantikan 8,5/10, florist dan gift 8,5/10, dan daycare 8/10. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan dari aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya pembahasan mengenai aspek operasional dan sumber daya manusia akan disampaikan oleh Saudari Masruratul Hikmah. Kepada Kak Masruratul dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Masruratul Hikmah dari kelompok 3. Yang pertama, kita akan menganalisis operasional dan kapasitas. Secara operasional, klinik kecantikan berfokus pada tindakan medis, serta membutuhkan sertifikat dengan sterilisasi dan juga SOP yang ketat. Sedangkan untuk florist dan gift shop, mengutamakan kecepatan perangkaian dan juga pengiriman instan. Sedangkan daycare center berpusat pada stimulasi anak serta pelaporan digital kepada orang tua. Dari segi skalabilitas, klinik dan daycare bersifat rigid atau kaku karena terikat pada batas waktu tindakan dan juga rasio pengawasan staf. Sebaliknya, florist gift and shop bersifat lebih fleksibel dengan kapasitas mencapai 200 hingga 350 buket per minggunya, sehingga paling mudah dipacu produksinya saat permintaan melonjak. Next. Nah, dari sisi struktur organisasi, klinik kecantikan mengandalkan dokter estetika dan juga terapis dengan struktur yang padat modal. Daycare center digerakkan oleh guru PAUD dan juga pengasuh yang terlatih dengan struktur yang padat pengawasan. Sementara itu, florist and gift shop didukung oleh tim kreatif dan juga kurir outsource, menghasilkan struktur yang lebih fleksibel dan agile sehingga lebih lincah dan efisien dalam beradaptasi jika ada perubahan. Next. Nah, di sisi Human Resources Management, klinik kecantikan memperoleh skor 6 dari 10 karena tingginya biaya tenaga medis, regulasi SIP yang ketat, dan juga risiko ketergantungan pada personil medis tertentu. Daycare Center meraih skor 7 dari 10 karena membutuhkan kualifikasi psikolog ataupun guru PAUD yang bersertifikasi, serta juga pengawasan CCTV 24/7 guna menjaga keselamatan anak. Skor tertinggi diraih oleh Florist and Gift Shop, yaitu 9 dari 10. Karena struktur biaya yang efisien, fleksibel, serta kemudahan memanfaatkan tenaga freelance saat puncak musim pemesanan. Nah, begitulah rate dari analisis sisi operasional, struktur organisasi, dan juga human resources management. Bisa dilanjutkan, Kak? Oke, baik. Terima kasih, Kak Kiki. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang sangat penting dalam menentukan kelayakan suatu usaha, yaitu analisis keuangan yang akan disampaikan oleh Kak Priscila Nova dan Mas Surya Triosla. Baik, terima kasih Kak Alani. Perkenalkan, nama saya Priscila Nova Selsana. Saya akan membacakan bagian analisis keuangan. Pada klinik kecantikan, skor kelayakannya margin dan permintaan tinggi, tapi modal mepet dan proses izin 2026 makin ketat. Pada hukumnya KBLI B 86105 kategori risiko menengah tinggi, wajib verifikasi lapangan, integrasi RME, dan satu sehat. Perlu SIP dokter penanggung jawab dan sertifikasi BPOM produk. Untuk lingkungannya wajib SPPL atau dokumen persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah medis B3 via pihak ketiga berizin, standar bangunan dan ventilasi sesuai Permenkes. Untuk resikonya, resiko malpraktek dan tuntutan hukum pasien.
SDM dokter estetika kompeten, mahal, dan langka. Modal 500 juta di batas bawah kisaran industri, kurang lebih 500 juta sampai 2 miliar. Lanjut, Kak. Untuk floris dan gift shop. Kak, maaf aku potong Kak, izin. Mbak Mega tolong diganti ke keuangan Kak, ini di aspek hukum soalnya. Ya ini Kak Caca, boleh dilanjutkan kembali Kak Caca. Oh ya. Maaf ya, tadi ada kesalahan. Untuk klinik kecantikan, analisis keuangannya dengan nilai 8/10, estimasi modal, total modal investasi sebesar 500 juta. Biaya operasional sebesar 75 juta, biaya tetap seperti gaji, sewa, utilitas sebesar 60 juta, dan biaya variabel HPP, bahan atau snack sebesar 15 juta. Untuk potensi pendapatannya, estimasi pendapatan per bulan sebesar 105 juta, laba bersih bulanan sebesar 30 juta, margin laba bersih sebesar 28,6%. BEP unit per pelanggan sebanyak 205 pasien per bulan, titik impas BEP omset bulanan sebesar 92.307.692 rupiah. Keuntungannya, tingkat kelayakan sangat tinggi, keuntungan pun tinggi, namun membutuhkan legalitas SIP bagi dokter yang bertugas dan diferensiasi layanan yang kuat. Untuk floris dan gift shop, dengan nilai 7,5/10 pada analisis keuangan, estimasi modalnya total modal investasi sebesar 500 juta, biaya operasional sebesar 62 juta, biaya tetap seperti gaji, sewa, utilitas sebesar 32 juta, biaya variabel seperti HPP, bahan, snack sebesar 30 juta, potensi pendapatan, estimasi pendapatan per bulan sebesar 85 juta, laba bersih bulanan sebesar 23 juta, margin laba bersih sebesar 27,1%. BEP titik impas BEP unit per pelanggan sebanyak 141 transaksi per bulan, titik impas BEP omset bulanan sebesar 49.230.769 rupiah. Keuntungannya tingkat kelayakan sedang ke tinggi, payback period cepat, tapi harus mampu mengelola risiko kerugian akibat stok bunga segar yang cepat layu. Akan dilanjutkan dengan Mas Surya. Untuk nomor 3 dan kesimpulannya, silakan. Oke, terima kasih Kak Priscila. Selanjutnya saya akan membahas terkait daycare dan child development center dari sisi analisis keuangan. Nah, secara overall kalau kita berangkat dari kesimpulan dari kami itu memberikan scoring terhadap daycare and child development center ini sebesar 8/10. Nah, dari sisi modal kan sama semua nih terhadap 3 jenis bisnis yang lain yaitu sebesar 500 juta. Dan untuk biaya operasional total per bulannya mencapai 68 juta. Ini estimasi kami dari data-data yang beredar di internet. Yang menarik di sini struktur biayanya didominasi oleh biaya tetap sebesar kurang lebih 60 juta. Nah, kalau di breakdown itu meliputi kurang lebih ya Bu ya, itu terkait dengan gaji SDM, pengasuh dan pendidiknya itu, kemudian ada sewa tempat kalau memang tempatnya itu konsepnya sewa, kemudian utilitas fasilitas lain. Sementara untuk biaya variabelnya sebesar kurang lebih 8 juta atau HPP yang operasional perputaran biasa. Dan ini menunjukkan bahwa begitu biaya tetap sudah dapat tertutupi, maka tambahan setiap murid baru langsung berkontribusi terhadap laba, tidak menutup bukan untuk mengurangi biaya lagi. Nah, dari sisi pendapatan, estimasi penerimaan bulanan itu berdasarkan forecast kami dari data yang berada di internet itu kurang lebih 84 juta yang menghasilkan laba bersih kurang lebih 16 juta per bulan dengan margin laba kurang lebih sebesar 19,0%. Nah, untuk break even point-nya atau titik impas BEP itu eh, memang marginnya itu lebih kecil dibanding klinik kecantikan dan florist kalau kita perbandingan terhadap 2 bisnis lain. Tapi untuk BEP break even point-nya ini
lumayan konkret, di mana cukup dengan 24 anak kurang lebih yang terdaftar, bisnis ini udah dapat melewati BEP-nya, atau titik impasnya, dengan omset bulanan sebesar estimasi kami itu 66,3. Nah, keunggulan utama dari daycare ada pada model pendapatannya, di mana ini berbasis biaya bulanan per murid, sehingga cash flow bisnis ini lumayan predictable dan lumayan stabil. Orang tua yang sudah dan ada dari kecenderungan psikologis juga kalau kami tambahkan untuk forecast keuangannya, orang tua itu cenderung untuk mendaftarkan anaknya kalau udah memperoleh trust terhadap sekolah tersebut atau daycare tersebut. Jadi ketika orang tua itu udah trust terhadap perusahaan ini nantinya, mereka akan cenderung untuk melanjutkan secara konsisten. Mungkin kalau anaknya lebih dari satu, anak-anak berikutnya bakal sekolah lagi di situ, di tempat yang sama. Sehingga pendapatan secara berulang atau dalam istilahnya itu recurring revenue yang menjadi fondasi yang cukup solid untuk keberlangsungan jangka panjang dari usaha ini. Boleh next slide? Nah, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, untuk pertama dari eh, bisnis klinik kecantikan dengan margin laba bersih tertinggi mencapai 28,6% dan laba bulanan kurang lebih 30 juta. Klinik kecantikan ini merupakan pilihan terbaik dari kelompok kami untuk kalau diumpamakan kami sebagai investor juga yang fokus pada memaksimalkan keuntungan bersih. Namun perlu dipastikan salah satu core utama permasalahan ini adalah legalitas dari dokter dan tenaga medis profesional tersebut sebelum memulai beroperasi, karena core dari usaha ini ada di dokter dan tenaga medisnya. Kedua, florist dan gift shop. Meskipun laba absolut itu lumayan lebih kecil, bisnis ini lumayan unggul dalam efisiensi operasional, di mana BEP atas omset bulanannya terendah di antara ketiganya, ya ini 49,20 juta estimasinya. Ini berarti bisnis florist paling cepat untuk melewati BEP, di mana kunci suksesnya ada pada kemampuan mengelola rantai pasok bunga segar. Intinya terhadap supply barang-barangnya itu uh, flow-nya bagus dan meminimalkan kerugian akibat kerusakan barang-barangnya. Mungkin kalau memang pakai bunga fresh itu dia penurunan nilai susut lah terhadap stoknya. Yang ketiga, daycare dan child development center. Pilihan ini lumayan cocok untuk investor yang mengutamakan kepastian dan stabilitas dari cash flow. Sistem pendaftaran bulanan murid yang tadi saya sebutkan menciptakan recurring revenue yang memiliki efek yang lumayan konsisten dan terprediksi terhadap uang masuk, menjadikannya fondasi bisnis yang aman dalam long term atau jangka panjang. Jadi secara keseluruhan ketiga bisnis ini memiliki keunggulan masing-masing yang sesuai dengan profil dan prioritas investornya. Apakah itu margin tertinggi, efisiensi operasional tercepat, atau stabilitas arus kas jangka panjang. Kalau dari diskusi kami kemarin, kelompok tiga cenderung untuk memilih, kalau dari sisi analisis keuangan, cenderung untuk memilih klinik kecantikan karena omsetnya yang lumayan besar untuk masuk, walaupun modalnya 500 juta itu agak lumayan kecil bentuk usaha klinik ini nanti. Cuma dari sisi revenue ini lumayan uh, masih menguntungkan lah. Kemudian mungkin uh, pemaparan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Torik. Baik, demikian pembahasan mengenai aspek keuangan. Selanjutnya akan disampaikan analisis mengenai hukum, lingkungan, dan risiko oleh Mas Muhammad Atarik Raffi. Silahkan, Mas. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin tadi sudah disampaikan ya sama Kak Rizkyla secara singkat. Mungkin aku sampaikan juga. Jadi yang pertama kita ada klinik kecantikan. Nah, dari aspek hukum ini, klinik kecantikan ini termasuk kategori yang tingkat risikonya menengah tinggi dalam PP 5 tahun 2021. Nah, di aspek hukum ini, selain termasuk kategori tinggi, di klinik kecantikan juga wajib verifikasi lapangan plus ada integrasi terkait rekam medis elektronik atau RME dan juga terdaftar di platform Satu Sehat. Ini aturan terbaru tahun 2026. Selanjutnya juga perlu SIP dokter atau surat izin praktik dokter penanggung jawab dan sertifikasi BPOM produk-produk yang ditawarkan oleh klinik kecantikan tersebut. Selanjutnya di lingkungan, klinik ini wajib punya dokumen persetujuan lingkungan atau SPPL.
Dan yang paling penting adalah punya pengelolaan limbah medis atau B3 kayak jarum, kapas bekas, terus bahan-bahan kimia yang sudah selesai dipakai ini harus punya eh, kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Dan terakhir itu juga ada namanya Permenkes tahun 14 tentang 2020 tentang standar bangunan dan ventilasi. Terus terkait risikonya ini cukup tinggi ya karena akan menghadapi tuntutan malpraktik kalau ada komplikasi dari tindakan gitu kayak tindakan-tindakan medis kayak filler, botox, laser dan lain-lain itu kalau ada kecacatan atau apa itu kan cukup tinggi risikonya. Setelah itu SDM dan dokter estetika itu mahal dan langka, jadi akan menggerus margin itu secara lumayan gede gitu. Dan terakhir modal 500 juta itu termasuk mepet kalau di rata-rata industri klinik kecantikan. Oke, selanjutnya. Oh ya, skornya ini 6/10 untuk klinik kecantikan. Next. Dan selanjutnya ada florist dan gift shop. Dari segi hukum, ini memang paling ringan, regulasinya nggak ribet-ribet banget, karena dalam KBLI ini termasuk risikonya rendah menengah. Tidak perlu izin praktek atau sertifikasi produk yang gimana-gimana, dan yang terakhir mungkin perlu PBG atau IMB gitu ya, untuk renovasi toko atau ruko untuk fungsi komersialnya. Selanjutnya dari aspek lingkungan, perlu adanya pengelolaan rutin untuk limbah organik bunga layunya gitu. Jadi kita nggak asal buang, harus ada pengelolaannya gitu. Terus floral foam konvensional itu sulit terurai kalau dibuang sembarangan dan dampak lingkungan sebenarnya relatif rendah kalau bunganya itu bunga organik gitu. Kecuali kalau bunganya bunga artifisial itu memang perlu penanganan lebih lanjut gitu ya. Dan yang terakhir itu ada dari aspek risiko. Permintaannya untuk florist dan gift shop ini relatif musiman, kayak wisuda, terus hari Valentine, hari Ibu, jadi nggak setiap hari ada gitu. Jadi arus kasnya itu naik turunnya secara tajam. Terus bunga segar juga cepat rusak. Kalau stoknya habis itu juga sama dengan kerugian. Dan yang terakhir itu produknya non esensial. Jadi ibaratnya ini tersier lah, nggak yang primer atau sekunder. Dan kami kasih skor untuk kelayakannya 5/10. Nextnya, terakhir ada Daycare dan Child Development Center. Di sini kategorinya termasuk tinggi karena termasuk keselamatan anak. Terus perizinannya juga lumayan cukup sulit karena ada dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Jadi keduanya ini masih membingungkan kalau secara aturan. Dan yang terakhir, wajib rekomendasi Dinas Pendidikan dan ngikut acuan dari Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Lalu dari sisi lingkungan, wajib childproofing. Childproofing ini pokoknya ruangannya itu ramah anak gitu, nggak ada yang tajam atau gimana-gimana, dan ada jalur evakuasi dan sebagainya. Selanjutnya, juga harus ada CCTV-nya untuk menjaga keselamatan anak dan sanitasi dan keamanan ruang bermain yang tingkat tinggi. Dari segi risiko reputasinya ini kalau misal ada kejadian gimana-gimana itu bisa nutup langsung daycare-nya dan sangat-sangat berpengaruh. Terus dari sisi tenaga pengasuh ini masih 66,7% masih belum tersertifikasi, dan yang terakhir regulasinya belum matang jadi rawan tumpang tindih pencatatannya. Sehingga kami kasih skor layannya 5/10. Itu mungkin dari segi analisis kelayakan hukum, lingkungan, dan resikonya bisa dilanjutkan oleh Kak Alani. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Atarik. Selanjutnya, untuk memastikan seluruh hasil analisis telah tersusun dengan baik dan sesuai dengan tujuan studi kelayakan, akan disampaikan oleh Mbak Megami Indah Pertiwi. Oke, kesimpulannya ya, Mbak Megami ya, kesimpulannya aja dari semuanya itu ya. Ini memang kesimpulan ya. Bentar, bentar. Oh ya, ininya tadi boleh itu yang kotak-kotak itu tadi yang tabel. Ya. Siap, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Lani atas kesempatannya. Jadi,
izin di paparan ini saya akan mencoba memperlihatkan terkait dengan matriks penilaian usaha. Jadi dari keempat aspek yang sudah dihitung dari masing-masing usaha, kami sudah merangkumnya dalam sebuah tabel berikut ini sehingga dengan total skor yang berada di bawah bisa dilihat untuk klinik kecantikan mendapatkan skor 28,5, kemudian Floris and Gift mendapatkan skor 30 dan daycare center mendapatkan skor 28. Jadi memang di masing-masing aspek ini memang ada yang unggul, ada yang mungkin nilainya lebih rendah, tetapi setelah kami jumlahkan semuanya secara scoring, memang yang memiliki skor paling tinggi adalah di usaha Floris and Gift. Sehingga kami berdasarkan analisis kelayakan usaha yang telah dilakukan, kami memilih Floris and Gift sebagai alternatif investasi terbaik dengan modal 500 juta rupiah karena memiliki skor tertinggi di antara dua alternatif yang lainnya dengan skor 30. Kenapa? Usaha ini memiliki pasar yang cukup luas, kemudian pemasaran digital yang efektif, operasionalnya juga fleksibel, kemudian kebutuhan SDM-nya juga sederhana dan tidak memerlukan sertifikasi dan lain-lain, serta secara legalitas relatif lebih mudah. Meskipun memang tetap ada resiko-resiko dalam menjalankan usaha ini, seperti resiko permintaan yang musiman, tapi resiko tersebut dapat diminimalkan melalui diversifikasi produk. Secara keseluruhan, usaha ini menawarkan prospek pertumbuhan yang cukup menjanjikan dengan peluang pengembangan yang berkelanjutan serta kemampuan beradaptasi usaha terhadap perubahan kebutuhan konsumen. Sehingga dengan modal 500 juta tersebut, kami sebagai konsultan usaha menyarankan untuk bisa disalurkan usahanya pada usaha Floris and Gift. Seperti itu. Oke. Kemudian Cukup. berikut adalah Baik. daftar referensinya. Cukup. Siap. Cukup. Baik. Jadi kesimpulannya ternyata Floris ya. Padahal saya Iya, tadi betul. melihat ya masing-masing ada kelebihan kekurangan. Ya kalau PAUD itu dari sisi apa tadi saya lihat. Kalau udah apa ya istilahnya ibu udah percaya biasanya gitu kan ya tadi yang disampaikan ya. Termasuk saya sendiri misalnya kadang-kadang pernah mengalami kalau katanya bagus dan hasilnya memang bagus itu berapapun biasanya daycare itu ya itu tadi apa namanya laku aja terus gitu ya cuma ternyata resikonya ya itu tadi keselamatan juga ya dan lain-lain karena kemarin ada itu ya ada kasus ya di mana itu Betul, ada Ibu. kasus. Mhm. Di Jogja, Bu, yang rame. Jogja, aduh ada aja padahal kan biasanya orang tuh kan karena percaya ya ingin anaknya ataupun juga itunya dirawat lebih baik lagi terawat apa namanya hati-hati malah begitu ya tapi ya itu tadi balik lagi kepercayaan kelebihannya skincare juga ternyata risikonya wow ya teman-teman yang suka skincarean coba dokternya nggak ada ganti biasanya kita ngikutin dokter ya dokternya pindah kemana gitu ya walaupun biasanya si skincare itu tapi nggak tahu juga ya kita tuh dibuat ini nggak sih dibuat ketagihan nggak sih siapa yang suka skincarean ayo kalau nggak pakai skincare tersebut gitu ya kok kayaknya kusam gitu ya jadi balik lagi gitu ya walaupun katanya bisa itu besar sekali ya apa namanya keuntungannya ya cuman ya itu tadi kalau ada tindakan-tindakan ya tindakan-tindakan apa banyak komplain ya dan ternyata sih cuma Floris itu saya lihat paling rendah ininya ya paling yang resikonya kan buketnya layu gitu ya tapi tadi kata Mbak Megami kan udah ada apa solusinya apa tadi solusinya kalau yang Solusinya salah Solusinya bisa diversifikasi produk, Bu. maksudnya Mungkin tidak diversifikasi menggunakan produk apa? full fresh, tidak hanya menjual fresh bouquet, tapi bisa juga menggunakan artificial flower. Kemudian juga banyak jenis-jenis gift hampers yang bisa ikut dijual di Florist and Gift ini, Bu. Jadi mungkin meminimalkan resiko kebusukan atau kelayuan bunganya ini, Bu. Nah, iya resikonya ya karena kan walaupun bunga katanya kan bunga tuh tahan juga 3 hari 4 hari tapi kan ya kalau si konsumen kan pengennya yang fresh ya gitu. Karena lucu-lucu juga ada sekarang ya yang bunga-bunga kering gitu ya mungkin itu ya salah satunya ya bisa bisa dibuat itu tadi. Oke keren keren kan. Ada yang mau tanyakan ininya
Teman-teman satu dari kelompok mana gitu, coba direview atau diberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 3 sebelum ditutup satu aja. Yuk, di luar kelompok 3 nih, siapa yang sudah hadir boleh bertanya. Nah, waktunya sudah habis nih. Lebih dari 6 menit ya. Mungkin pertanyaannya di skip aja dulu ya, karena kita apa namanya kalau ada yang bertanyakan silakan di grup aja ya Mbak Lani ya, ditampung saja. Tapi sepertinya sih sudah jelas ya teman-teman ya tadi presentasinya bagus, analisanya juga lengkap gitu ya, dan kelompoknya juga lengkap ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, ini kompak juga nih. Tinggal laporannya ya. Ya, Laporannya Bu.